Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kami dari kelompok 2, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai pemerintahan desa yang beranggotakan Weni Oktavira, Niken Wirahmawati, Nasma Salman Najmi, dan juga Jihan Rahma Fadilah. Langsung saja kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama itu ada karakteristik desa. Karakteristik pemerintahan desa. Nah, pemerintahan desa ini merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi di sini ada berbagai karakteristik pemerintahan desa. Yang pertama itu ada otonomi daerah. Otonomi daerah ini memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Tapi otonomi ini tuh sifatnya itu tidak mutlak karena harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU dan juga peraturan daerah. Nah, kewenangan yang boleh itu ada untuk mengatur tanah ulayat atau adat, juga menetapkan peraturan desa atau perdes dan juga mengelola BUMDes atau badan usaha milik desa. Kemudian otonomi desa ini tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan hukum hukum nasional, hukum nasional. Misalnya itu kayak eh, menyuruh warganya untuk misal buat milih paslon nomor satu, itu nggak boleh. Kemudian itu harus berkoordinasi dengan kecamatan dan pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua ada kepala desa. Jadi pemerintahan desa itu tuh dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa atau pilkades. Nah, biasanya pilkades ini tuh dilakukan 6 tahun sekali. Jadi seorang kepala desa itu tuh harus memenuhi syarat, yaitu harus berwarga negara Indonesia, kemudian berpendidikan minimal SMA, dan juga tidak pernah terlibat narkoba. Kemudian tugas dan wewenang kepala desa, yaitu penyelenggara pemerintahan desa. Contohnya itu kayak mengurus administrasi kependudukan, kemudian memimpin memimpin pembangunan desa, misalnya kayak memperbaiki jalan atau membuat irigasi. Kemudian seorang kepala desa itu mengelola keuangan desa, yaitu APBDes. Kemudian ada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Nah, BPD ini merupakan lembaga legislatif desa yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan kepala desa. Nah, BPD ini tuh kayak semacam parlemen desa yang memiliki fungsi kontrol dan juga legislasi terhadap pemerintahan desa. Nah, kalau misal di pemerintahan pusat sama daerah itu DPR dan juga DPRD. Kalau di pemerintahan desa itu namanya BPD. Nah, jadi BPD ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu ada fungsi legislasi, yaitu membuat peraturan desa bersama kepala desa. Kemudian fungsi pengawasan, yaitu mengawasi kinerja kepala desa dan juga penggunaan dana desa. Kemudian ada fungsi penampung aspirasi. Jadi BPD ini tuh menerima masukan-masukan dari masyarakat. Nah, anggota BPD ini dipilih dari perwakilan dusun atau RW melalui pemilihan seperti kayak kepala desa. Kemudian masa jabatannya itu sama dengan kepala desa yaitu 6 tahun. Kemudian ada musyawarah desa, yaitu dalam pengambilan keputusan itu dilakukan secara musyawarah mufakat sesuai dengan nilai gotong royong. Nah, salah satu karakter kuat pemerintahan desa itu adalah adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemerintahan melalui forum kayak musyawarah, terus kayak pengambilan keputusan itu dengan musyawarah mufakat, terus tuh sesuai sama nilai gotong royongnya itu. Jadi cuman voting doang, tapi tetap dimusyawarahin bareng. Nah, bentuk musyawarah desa itu ada musdes atau musyawarah desa. Itu merupakan forum resmi untuk membahas masalah besar, kayak misalnya itu ada penggunaan dana desa. Itu dimusyawarahin di musyawarah desa. Kemudian ada Musren Bangdes, yaitu musyawarah rencana pembangunan desa. Biasanya ini tuh untuk menyusun rencana pembangunan di desa tersebut. Kemudian ada peraturan desa.
Nah, desa ini memiliki kewenangan membentuk peraturan desa untuk mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai kebutuhan dan kondisi lokal. Nah, peraturan desa ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD untuk mengatur, menyelenggarakan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di tingkat desa. Nah, Perdes ini adalah bentuk legislasi lokal yang menjadi dasar hukum di tingkat desa sesuai dengan kebutuhan adat dan juga nilai lokal dari masing-masing desa. Kemudian yang terakhir ada berbasis kearifan lokal. Jadi pemerintahan desa itu menghormati adat dan tradisi setempat dan juga struktur pemerintahannya itu dapat berbeda antar desa satu dengan desa lainnya. Seperti adanya lembaga adat di beberapa daerah. Nah, pemerintahan desa ini menjalankan fungsi dan kebijakan publik dengan tetap mengacu dan menghormati adat istiadat dan budaya lokal yang tetap yang hidup di masyarakat desa tersebut. Nah, pemerintah desa ini tidak hanya meniru sistem pemerintahan pusat atau daerah, melainkan itu juga mereka itu menyesuaikan dengan tradisi dan juga kebiasaan lokal masyarakat agar lebih efektif dan juga diterima masyarakat dan sesuai dengan karakter desa tersebut. Next. Baik, selanjutnya ada struktur anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, yang pertama itu ada pendapatan. Nah, pendapatan desa itu merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak dibayar kembali oleh desa. Nah, pada pendapatan ini itu dibagi menjadi pendapatan asli desa yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi pendapatan yang ada di desa, seperti hasil usaha, hasil aset, swadaya, pajak, dan gotong royong, serta lain-lain pendapatan asli desa. Dan kemudian ada pendapatan transfer, pendapatan yang diperoleh dari entitas lain seperti transfer dari kota atau kabupaten, transfer dari pemerintah provinsi, serta dari pemerintah pusat. Nah, kalau dari ini itu terdiri atas dana desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten atau kota, dan retribusi daerah. Kemudian ada APBD provinsi, kemudian bantuan keuangan APBD kabupaten atau kota, dan yang terakhir ada pendapatan lain. Pendapatan lain-lain ini itu terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Kemudian yang kedua ini itu ada belanja yang meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Dan belanja desa ini itu dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang terdiri atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, kemudian pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Nah, kemudian yang ketiga ini itu ada pembiayaan desa, di mana pembiayaan desa itu meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan ataupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Nah, pada pembiayaan desa ini itu terdiri penerimaan pembiayaan itu ini itu mencakup silpa sisa lebih perhitungan anggaran atau dari tahun sebelumnya, pencairan dana dan hasil penjualan kekayaan desa yang kemudian ada juga pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal kerja. Next. Kemudian yang selanjutnya ada anggaran pendapatan dan belanja desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa ini disebut dengan APB desa, adalah instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dalam pengelolaan pemerintah desa. Eh, Dalam anggaran pendapatan dan belanja desa ini terdapat asas pengelolaan keuangan desa, yaitu pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan pada tiga asas utama. Yang pertama yaitu ada partisipatif, itu merupakan masyarakat itu turut dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua ada transparan,
Transparan ini tuh informasi keuangan harus terbuka dan harus diakses oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga ada akuntabel, itu adalah setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi APBDes. Anggaran pendapatan dan belanja desa itu memiliki beberapa fungsi utama yang mendukung pengelolaan keuangan desa secara optimal dan berkelanjutan. Itu ada 6. Yang pertama yaitu fungsi otorisasi. Nah, fungsi otorisasi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Kemudian yang kedua ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rencana kegiatan dan pengeluaran desa selama 1 tahun anggaran. Kemudian yang ketiga ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini menjadi dasar dan eh, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan juga penggunaan anggaran. Yang keempat ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini mendistribusikan dana untuk membiayai berbagai kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Yang kelima ada fungsi distribusi untuk menjamin pemerataan dan keadilan dalam penggunaan anggaran untuk seluruh lapisan masyarakat desa. Kemudian yang terakhir ada fungsi akuntabilitas. Ini untuk menjamin bahwa seluruh penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan secara transparan. Selanjutnya, untuk penyusunan ada tahapan untuk penyusunan APBDes. Nah, untuk penyusunan rancangan APBDes ini disusun oleh pelaksananya yaitu Sekretaris Desa sebagai koordinatornya. Kemudian dilanjutkan dengan adanya pembahasan dan penyepakatan rancangan Perdes Abdes yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah BPD yang terdiri dari Kepala Desa dan BPD. Yang selanjutnya dilakukan evaluasi rancangan Perdes APBDes dilaksanakan oleh Camat. Kemudian penyempurnaan hasil evaluasi rancangan Perdes APBDes dengan musyawarah BPD yaitu dari Kades dan juga BPD. Selanjutnya setelah itu akan dilaksanakan penetapan Perdes Abdes oleh Kades itu sendiri. Next. Selanjutnya, untuk tahapan siklus akuntansi itu terdapat 4 dalam akuntansi desa. Yang pertama yaitu tahap pencatatan, di mana dalam pencatatan ini bukti-bukti transaksi akan dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sudah sesuai. Kemudian dilakukan penggolongan, di mana penggolongan ini mengelompokkan dari catatan bukti transaksi itu ke buku yang sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan juga kreditnya. Yang selanjutnya, yang ketiga, setelah digolongkan, kemudian ada tahap pengikhtisaran dengan dilakukannya pembuatan neraca saldo dan juga kertas kerja, di mana laporan kekayaan milik desa itu berisi dari saldo akhir akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Kemudian, fungsi dari laporan kekayaan milik desa itu berfungsi untuk mengecek keakuratan dan memposting akun ke dalam debit dan kreditnya. Kemudian, ada tahap pelaporan, di mana tahap pelaporan ini ada pelaporan anggaran. Tahap pelaporan ini terdapat pelaporan realisasi anggaran, jadi antara anggaran dan juga kegiatan yang sebenarnya terjadi itu akan dilaporkan. Selain itu juga ada laporan kekayaan milik desa yang berisi posisinya itu di aset lancar, aset tidak lancar, dan juga kewajiban pemerintah desa pada tahun tertentu. Next. Selanjutnya, terdapat pencatatan pengelolaan keuangan desa. Yang pertama, terdapat pencatatan transaksi pendapatan. Di sini terdapat pendapatan asli desa. Itu biasanya berasal dari hasil usaha, hasil aset, atau juga dari swadaya atau partisipasi gotong royong dari hasil desa itu sendiri. Kemudian terdapat transfer. Transfer ini
biasanya dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, dan juga ada alokasi dana desa, dan juga ada bantuan keuangan dari APBD provinsi. Kemudian terdapat pencatatan transaksi belanja. Dalam pencatatan transaksi belanja ini terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja yang tak terduga. Selanjutnya, terdapat pencatatan transaksi pembiayaan. Di sini ada penerimaan pembiayaan, itu biasanya berasal dari silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran dan pencairan dana cadangan, juga hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Selanjutnya juga ada pengeluaran pembiayaan, di mana dalam pengeluaran pembiayaan ini digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Selanjutnya, yang keempat, terdapat pencatatan aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pemerintah desa. Pada kelompok ini, pencatatan itu mempengaruhi posisi aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pemerintah desa pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan, biasanya per 31 Desember. Dari pencatatan transaksi tersebut mencerminkan hak dan kewajiban dari pemerintah desa pada akhir tahun anggaran berupa catatan piutang ataupun hutang. Yang selanjutnya ada siklus pengelolaan. Nah, dalam siklus pengelolaan ini ada tahapan-tahapan dalam mengelola keuangan desa. Itu ada 5. Yang pertama itu perencanaan. Nah, perencanaan ini meliputi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa, kemudian rencana kerja pemerintah desa, dan juga APP desa. Kemudian ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini merupakan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APB desa. Kemudian dilanjutkan dengan penata usahaan, di mana penata usahaan ini merupakan pencatatan dan pengelolaan dokumen keuangan desa seperti buku kas, jurnal, dan juga laporan keuangan. Kemudian yang selanjutnya ada pelaporan. Nah, pelaporan ini pembuatan laporan keuangan desa seperti laporan realisasi anggaran, laporan aset, dan juga laporan keuangan lainnya. Yang selanjutnya yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini merupakan pertanggungjawaban pengguna keuangan desa kepada BPD dan juga masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan ataupun salah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.